Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada an-nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan dalam rangka thalabul ilm. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu mahal. Tidak semua orang Allah berikan hidayah, taufik, petunjuk yang Allah langsung titipkan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Kalaulah dunia Allah berikan kepada siapa saja, sehingga yang kaya tidak hanya muslim, tidak jarang kita temui yang kafir juga ternyata lebih kaya. Kalau seandainya kesehatan bukanlah juga tolak ukur sayangnya Allah kepada kita, karena orang-orang yang ingkar kepada Allah ternyata lebih bugar, lebih berotot, lebih sehat. Namun ternyata bukti cintanya Allah adalah hidayah. Terkhusus hidayah itu taufik, hidayah yang khusus Allah berikan sehingga seseorang itu bisa melakukan apa yang Allah cintai. Jadi di antara yang Allah cintai itu sering kita sampaikan sebagai motivasi bagi kita adalah menuntut ilmu. Dalam istilah Arabnya banyak, dalam istilah syariatnya banyak. Terkadang datang dengan istilah talabul ilm, terkadang juga datang dengan istilah at-tafaqquhu fid din. Namun maknanya sama. Sampai-sampai hadis sering kita bacakan, Pak, tidak akan bosan kita menyampaikan hadis ini untuk memotivasi kita juga yang sedang menyampaikan ini. Rasulullah bersabda, hadis sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man, ya. Man ini termasuk amil jazam, ya. Ismu syarat, ya. Ada persyaratannya. Sehingganya barang siapa itu syaratnya. Itu dikatakan persyaratannya. Barang siapa, ya. Sehingganya fi'il setelahnya menjadi majzum, ya. Asalnya yurid, namun bertemu dua sukun dikasih kasroh, sehingga kita baca may yuridillahu, ya. Barang siapa yang Allah inginkan, ini syaratnya, ya. Ada nanti syaratnya gitu, ya. Ini ketentuannya dulu. Barang siapa yang Allah inginkan bihi dengannya, dengan sesuatu yang menjadi syarat ini, ya, khairan kebaikan, maka persyaratannya adalah yufaqihu fiddin. Nah, ini namanya jawabu syarat, ya. Dia majzum juga, ya. Yufaqihu fiddin, ya. Allah akan buat dia mau memahami agama. Allah akan buat dia paham. Orang tidak akan paham agama kalau tidak mau belajar, itu mustahil.
Orang yang bisa paham agama bin salabin langsung itu hanyalah para nabi. Sedangkan kita yang bukan nabi, maka Nabi sudah mengatakan dalam hadis yang lain, innamal ilmu bitta'allum, ya. Ilmu agama itu hanyalah bisa diperoleh dengan belajar. Yang rajin saja belum ada jaminan dia paham 100%. Apalagi yang malas, ya Pak ya. Yang rajin saja, ya. Apalagi yang malas. Karena itu tanda apa? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang itu dia mau memahami agama sehingga dia faham. Sehingga ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam mengatakan, ya, pemahaman terbalik dari hadis ini atau kebalikan dari hadis ini, barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan baginya, pasti dia tidak akan buat orang itu paham, ya, terhadap agama. Ini mafhumul mukhalafah, ya, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Man la yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan pada diri seseorang, pasti dia malas dia belajar, apa ya? Ndak madok pangananya untuk belajar agama. Aduh, bahasa apa ya? Pamalehnya. Allah dake tapi belajar ndak niat tibo aja. Kalau langsung apa ya? Ikut ciri yang jelas sekali, Pak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat, Pak. Ini zaman sekarang HP ini luar biasa. Seketik yang dibuka, iklannya banyak, Pak. Ya kan? Maka semakin banyak interaksi orang sekarang, kalau nggak tebal imannya hancur karena HP. Banyak anak pondok negak ke pondok lagi, Pak, karena HP, Pak. Fakta di lapangan seperti itu. Ternyata di rumah dia sibuk main HP. Lebih parahnya beban apa? Sibuk main cewek. Rupanya cewek itulah virusnya, Pak. Ya, si Nela lah namanya, si Siska lah namanya. Banyak, ya, macam-macam. Itu virus yang lebih bahaya, Pak, ya. Makanya Rasul mengatakan, tidaklah aku tinggalkan ma taraktu fikum, ya, fitnatan hiya asyaddu ala rijali min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian fitnah yang lebih gadang mudaratnya terhadap kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Kalau seandainya sudah maksiat, pasti malasnya selalu berbanding terbalik itu, Pak, antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ketika maksiatnya kuat, malas itu, sholat malas, belajar malas, ya, beribadah malas. Ini selalu berbanding lurus dia. Namun kalau maksiatnya jauh, insya Allah ibadahnya kuat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya untuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersemangat, ya, di dalam mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, Pak. Nah, syaitan itu pandai menipu supaya pada belajar. Ada salah gitu. Iya, dan ustaz itu pastinya cari salahnya. Nah, itu cara orang yang ada dia belajar ada salahnya gitu. Nah, itu masalah. Kalau seperti itu belajar sama Nabi langsung gitu, ya, atau belajar sama malaikat, nggak pernah salah, ya. Tapi kan nggak bisa, ya. Nah, kalau kita belajar masih sama ustaz, pasti akan terlihat kekeliruannya. Pasti itu kan karena nggak masuk, gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya di mana yang tak mador, ya. Cuma mencari alasan supaya lebih elegan alasannya, bisa diterima, menerima gitu. Ternyata sudah terbaca oleh kawan, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa fitnah sekarang, luar biasa. Ya, fitnah dunia ini luar biasa. Maka untuk itu kita berhati-hati, ya, terhadap seluruh fasilitas dunia ini, ya. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya mal'unah. Ini hadis sahih, Pak, ya. Dunia itu terlaknat kecuali illa man dzakarallaha, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Au ta'allama au 'allama, gitu. Atau orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, gitu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dunia ini, Pak, hukum asalnya melalaikan.
bisa menjadi pahala kalau awal dunia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada HP, gunakan HP untuk melihat kajian-kajian sunnah. Ada HP, gunakan untuk merajuk tali ukhuwah, tali silaturahmi. Ada HP untuk menjaga Allah. Orang dia ada HP untuk apa? Menyebarkan ya, masya Allah. Allah nampak kesalahan. Simpulan itu bahaya gitu, untuk membaca baca. Nah, itu HP. Medsos gunanya adalah untuk ketaatan. Jangan kita gunakan untuk ajang perpecahan dan pertengkaran ya, di dunia maya. Di adu mana Allah berani begitu. Berarti mental medsos adalah sebagai orang ya. Kalau di medsos bantu kakak benar gitu ya. Tapi diajak padamu dan dia udah ya. Itu tidak boleh ya. Mental yang seperti itu. Karena medsos ini luar biasa sebenarnya. Fitnah yang sangat luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita masih tentang beriman ya. Beriman kepada hari akhirat. Poin yang ketiga. Jadi ada perkara-perkara yang harus ada, yang mana tiga perkara ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama kemarin apa Pak Rio? Beriman kepada apa? Ya, al-imanu biyaumil ba'si. Beriman terhadap hari perbangkitan. Yang kedua, ya, beriman kepada hari perhitungan. Al-imanu biyaumil hisabi wal jaza ya. Beriman kepada hari perhitungan. Jadi seluruh amal kita akan dihitung kelak, dan hari pembalasan. Nah, yang ketiga ini yang telah kita baca sedikit kemarin, kemudian akan kita lanjutkan, yakni beriman akan adanya surga dan neraka. Nah, ini ya wajib kita percaya Pak, karena Al-Quran telah menetapkan, Allah telah menetapkan gitu. Nah, karena ada juga buku-buku orang liberal Pak ya, waktu dulu saya pernah baca ya, ternyata ya surga dan neraka itu tidak ada. Nauzubillah ya. Kalau dah beriman awal Pak bisa sasih dia Pak ya. Jadi penting kita belajar akidah ya. Jadi akidah itu Pak keyakinan. Keyakinan kita itu harus pas sesuai dengan Islam. Nah, tentu sesuai dengan dasar dari Islam itu. Dasar Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi seluruh yang kita imani, yang kita yakini terkait masalah agama, tentu ini tolak ukur, itu standarisasi barometer ya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran telah mengatakan, Sunnah yang sahih telah menjelaskan, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Karena itulah bentuk keimanan kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fadhil lagi. Nah. Baik. Kemudian pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Amman naru fahiya darul azab." Adapun neraka maka dia adalah tempat
azab, tempat orang diazab dan disiksa. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirin az-zalimin, yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Ini keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah pun telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya yang pertama, neraka itu ada. Jangan ragu. Karena banyak sekarang Pak ya, orang-orang liberal Pak ya. Orang liberal itu sekte, firqah, sempalan dalam Islam. Bahkan MUI Pak ya sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya ya sekularisme ya, pluralisme dalam agama ya, kemudian liberalisme dalam agama ini adalah aliran sesat. Kenapa? Mereka ingin bebas katanya, bebas ya mengeluarkan pendapat. Padahal pendapatnya nyeleneh, padahal pendapatnya itu menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ada di antara mereka mengatakan apa surga neraka itu cumanlah imajinasi kata mereka. Nauzubillahi min zalik. Ini ya, ini yang mesti kita ya jauhi pemahaman yang seperti itu. Kita orang Islam harus yakin ini bagian dari iman kita ya. Ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Beriman yang pertama akan adanya neraka sebagai tempat disiksanya manusia. Manusia yang seperti apa? Ya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian surga itu yang kedua, a'addahallahu, telah Allah ciptakan. Itu yang kedua. Sudah ada neraka itu. Ya kan? Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah ketika menceritakan tentang neraka selalu mengungkapkannya dengan bentuk past tense, dengan bentuk fi'il madhi, kata kerja lalu. Artinya telah gitu. Selalu Allah katakan uiddat, ya telah disediakan. Sehingga ulama mengatakan neraka itu sudah ada. Kemudian neraka itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang berhak masuk neraka gitu. Kepada siapa? Lil kafirina zalimin, ya. Untuk orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Kafir bagi dua Pak ya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, para ulama menyebutkan al-kufru itu perbuatannya, pelakunya namanya kafir, isim fa'il. Jadi kekufuran itu ada dua. Ada kufur akbar. Nah, inilah pelakunya yang tidak bertobat pasti, tidak boleh ragu kita Pak, pasti masuk neraka. Sedangkan al-kufru asghar, ya, kekufuran kecil, pelakunya kafir juga, ya, namun tidak diistilahkan kafir oleh para ulama. Namun perbuatannya terkadang dihukumi kufur kecil, nah, gitu ya. Namun ulama memberikan istilah kepada pelakunya dengan murtakibi al-kabairi, al-murtakibul kabairi, orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu terkadang diungkapkan dengan istilah kufur, namun ulama merinci ini kufur kecil. Ya seperti tentang sabda Nabi kepada perempuan. Rasul mengatakan ketika beliau dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ya, Isra Mi'raj itu, maka beliau mengatakan uritun naru fa iza aksaru ahliha nisa, aku diperlihatkan neraka, ternyata mayoritas penghuninya perempuan. Nah, jadi ketika mendengar ini salah seorang sahabiah bertanya, ya kan, apa penyebabnya wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan yakfurna, mereka perempuan itu banyak yang kufur kata Rasul. Lantas kaget sahabiahnya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? La, Nabi mengatakan tidak. Ya kan, walakinnahunna yakfurna bil ashir, akan tetapi mereka itu, wanita itu sering kufur kepada ashir itu, kepala keluarga ya, kepada suami. Terkadang tidak ya bersyukur, tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Tidak nampak kebaikan suami. Ya, suami tadi dalam telita kerajo ya, masih jual salah gitu. Ya,
diagi guna cukui gitu Pak ya. Nah ini. Nah, jadi ini ulama mengatakan kufur dalam hadis ini sebagai dalil adanya kufur kecil ya. Namun pelakunya tidak kafir besar Pak ya. Tidak kekal di neraka kalau dia meninggal. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kalau meninggal, kalau enggak bertobat, maka kedudukannya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa mengampuni dengan luas dan rahmat Allah, langsung diampuni ya. Dan kalau Allah menghendaki, kalaupun dia disiksa di neraka, namun tidak kekal selamanya, karena dia tidak melakukan dosa syirik besar ataupun kufur besar ataupun nifak besar atau pembatal keislaman dan keimanan yang lainnya. Kalau itu baru tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya neraka itu Allah siapkan bagi pelaku kekufuran, baik itu kufur besar yang kekal kalau tidak bertobat maupun kufur kecil ya kalau Allah kehendaki Allah siksa namun tidak kekal di neraka. Demikian juga zalim ya. Zalim dibagi dua juga Bapak Ibu, ada zalim besar. Inilah yang seperti syirik besar ya. Pelakunya itu kalau nggak bertobat nggak diampuni dosanya oleh Allah. Sehingganya Allah di dalam Al-Quran diantaranya ya dalam surah Luqman ayat 13 yaitu Allah mensifati syirik dengan kezuliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina kafaru bihi, yaitu orang-orang yang kafir dengannya, yang ingkar dengan Allah. Wa asaw rusulahu, dan durhaka. Maksiat itu artinya kalau kita terjemahkan bahasa kita Pak, durhaka ya. Dan durhaka kepada para rasul. Ini Pak, durhaka kepada Nabi Pak, ini penyebab masuk neraka. Jadi bagaimana bentuk durhaka kepada Nabi? Yang pertama tidak beriman kepada Nabi. Seperti orang-orang Nasrani ya. Walaupun ada sekte Nasrani ya, yang ada sekte salah satu firqah di Nasrani, karena Nasrani itu juga terpecah belah sebagaimana sudah disyariatkan oleh Rasulullah dan hadis sahih ya. Nah, salah satu sekte Nasrani itu Pak memang ada yang tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan kan gitu. Artinya mereka tidak mempersekutukan Allah dengan Yesus. Maka kita tanya lagi, beriman enggak dengan Nabi SAW? Oh enggak, nah, udah itulah penyebab mereka kafir karena tidak beriman akan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi di antara mereka ada juga yang tidak mengatakan ya Allah punya anak. Ada juga Pak. Namun mereka tidak, dengan mereka tidak beriman terhadap Nabi Muhammad, maka itu sudah cukup ya, ya membuat status mereka menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi ya orang yang durhaka kepada Nabi itu enggak percaya kepada Nabi. Kemudian yang kedua, menolak hadis Nabi yang sahih. Nah, ini durhaka juga Pak. Ya sudah jelas hadisnya sahih gitu ya. Nah, dia tolak. Kemudian yang ketiga ya, mengolok-olok sunnah Nabi SAW ya. Mengolok-olok, kalau kita nggak mampu melaksanakan ya nggak apa-apa, monggo kan gitu. Tapi jangan kalau bahasa dicumee Pak. Aku kawanku kebanjiran ya, nampak kawan mengamalkan sunnah Nabi tidak isbal ya. Kebanjiran banget ya. Jangan dicumee. Ya kan, nampak kawan pakai nyagui alat ladi kece lo kambiar kawan. Bekon jo balik sama kawan. Yang Pak ya kan, yang bajang gui kece lo kambiar kita bajang gui wow punya kawan. Nah, begitu balik kan sakit mati awal apa bercakap lo gitu. Maka kalau seandainya kita belum mampu mengamalkannya, setidaknya jangan kita olok karena kawan ini karena Rasul diamalkan, karena cintanya dengan Nabi SAW. Karena dia ngefans sama Rasulullah. Anak-anak sekarang Pak ngefansnya sama siapa? Sama orang gak jelas, ya, sama artis-artis yang gak jelas sekarang ngefans. Iya, kita hormati kadang-kadang, nggak berani kita mencumeh ya kan. Nah ini kawan kita mengamalkan sunnah Nabi, ngefans sama Rasul. Maka insya Allah kita akan buka juga ya. Ada keinginan kita juga akan buka kajian tentang Syama'ilul Muhammadiyah. Itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi tentang ya sifat-sifat Nabi, dan hadis-hadis tentang bagaimana gambaran bentuk fisik Nabi ya kan.
mulai dari tubuhnya Nabi, bagaimana bentuk tubuhnya, jenggotnya, rambutnya gitu ya, sampai dengan akhlak-akhlak beliau, sampai dengan kebiasaan-kebiasaan beliau. Karena kita ini semuanya fans sama Rasulullah, kita lovernya Rasulullah ya. Ya, kita pecintanya Rasul tentu kita harus senantiasa mempelajari apa yang menjadi trennya orang yang kita cintai. Trennya Rasul, dia trennya Rasul Pak ya. Jadi kita lagi ngetren seperti trennya Rasul begitu. Orang yang gak isbal, orang yang cingkrang di atas mata kaki lagi ngikuti trennya Rasul SAW. Kan jelas hadisnya, bahkan Nabi di pertengahan nisfu saqa ya, di pertengahan betis bahkan Nabi. Namun Nabi kasih kekeringanan. Ya kalau belum mampu turunkan gitu ya. Agar tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Gak ada keringanan lagi kalau sudah menutupi mata kaki. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi termasuk durhaka kepada Nabi itu adalah mengolok-olok sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita belum mampu Pak ya, setidaknya kita tahan lisan kita. Jangan kita merendahkan, mengolok-olok ya, dan mencumeh gitu ya. Ya, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan termasuk juga durhaka kepada Nabi, menganggap ya petunjuknya Nabi, sunnahnya Nabi, tuntunannya Nabi ya itu ya sama ya atau kurang ya daripada tuntunan manusia biasa. Menganggap sama aja nggak boleh Pak, mesti kita anggap lebih mantap Nabi lagi, lebih top Nabi lagi, lebih keren Nabi, lebih bagus sunnah Nabi. Itu yang harus kita ini ya. Nggak boleh kita anggap sama ya. Harus Nabi kita posisikan nomor satu sunnahnya, petunjuk Nabi itu. Sehingga dalam hadis ya, di mukadimah sering kita bacakan dalam khutbatul hajah itu ya, wa khairul hadi Rasulullah SAW. Ya, petunjuk yang terbaik itu adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fiha min anwa'il azabi wan nakali ma la yaqtu 'alal bal, dan di dalamnya yakni di dalam neraka itu terdapat berbagai jenis azab ya, dan berbagai jenis siksaan. Ma la yaqtu 'alal bal ya, sesuatu yang tidak terbetik dalam pikiran kita, saking parahnya Pak. Sekarang Pak kita bayangkan azab siksaan yang paling pedih di dunia ini apa? Kira-kira Pak, orang dicincang, dimutilasi ya Pak, dicukil mantunya di besok pun bisa nggak Pak? Ternyata itu tidak apa-apanya Pak. Ya tidak bisa, kecil sekali dibandingkan dengan siksaan yang sangat besar keras di akhirat. Ya, sehingga Pak kalau kita renungkan ya Allah ya, siksaan akhirat lebih besar ya. Ya kan untuk apa kita malu di dunia ini? Dicoba orang sekete alam tangga jilbab. Padahal jilbab ini Pak, insya Allah kalau kita ikhlas memakainya karena Allah, ingin mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah dengan memakainya ternyata itulah nanti menyelamatkan kita dari siksa neraka. Kalau kita luar biasa. Jadi siksa neraka itu Pak, ma la yaqtu 'alal bal, itu artinya saking pedihnya siksaan neraka itu Pak, tidak mampu kita untuk membayangkannya gitu. Kalau kita bayangkan ukurannya itu sejengkal, itu paling maksimal bayangan kita atas siksaan yang besar di dunia. Namun siksaan neraka faktanya kelak di akhirat itu mungkin 1000 kilometer ya. Yang kita bayangkan hanya sejengkal dibandingkan dengan luar biasanya. Luar biasa kalau kita baca ayat Al-Quran tentang tentang neraka itu masih lafaz saja gitu ya. Hakikatnya itu jauh lebih besar, lebih pedih gitu. Ya kan? Bahkan orang itu gak mati, gak hidup Pak. Ya, gak ada mati lagi Pak, memang disiksa gitu. Setiap hari sakit ya, setiap hari tersiksa ya, luar biasa. Jadi kalau kita ingat neraka itu Pak, insya Allah ya kita akan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, mau maksiat ya, mau korupsi misalkan, mau nipu orang, ingat neraka Allah. Makanya Allah senantiasa ingatkan hambanya
Di dalam Al-Quran ya fattaqun nar, kata Allah, takutlah kalian dengan neraka gitu. Iya. Maka ingat neraka sebagai pengingat untuk kita, sehingga kita malas sholat ingat neraka gitu. Ya boleh jadi dengan kita melalaikan sholat, fawailun lil Allah, neraka wailah ya kan bagi orang yang sholat aja masih masuk neraka. Yang seperti apa? Yang melalaikan sholatnya. Sehingga kalau kita ingat itu Pak, kita menjadi rajin dan semangat gitu ya. Ya, maka sifat takut ini harus ada. Maka ulama mengatakan di antara ibadah itu adalah al-khauf, takut dengan Allah, takut dengan azab Allah, dan takut dengan neraka. Karena Allah menyuruh kita takut neraka Pak. Tapi orang sekarang banyak takut dengan bos gitu. Kalau kata Allah sholat dia kan, nah ini santai aja. Tapi kalau bosnya bilang kalau nggak datang waktu potong gaji, lebih takut ya Pak. Ya kan? Wah, bego nanti dipotonglah gaji kamu telat. Kalau sholat telat terus dia Pak. Karena kurang takut sama Allah. Ya terkadang lebih takut kepada bosnya, ini luar biasa. Maka kita melatih iman kita melatih keyakinan kita untuk supaya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di dalam naskah yang kita pada yang ayat yang pertama itu nggak ada gitu. Ana langsung surah Al-Kahfi ayat 29. Oh gitu ya. Ya kalau di nuskah yang ada di naskah yang punya anak nggak ada. Surah apa? Ayat yang berapa? Iya, 131 ya. Iya. Terkadang ada yang salah cetak gitu Pak ya. Yang namanya yang mencetak manusia gitu. 131 ya. Ali Imran ya 131 ya. Qala Allah Ta'ala wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian gitu ya. Karena di sini yang menjadi fa'il yaitu adalah wawu jamaah ya, menunjukkan banyak kalian, kita semua manusia ya. Wattaqun nar, takutlah kalian semuanya kepada neraka, allati, yang mana neraka itu u'iddat, telah Allah siapkan, lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Jadi Allah menyuruh kita takut Pak kepada neraka ya. Allah nggak nyuruh kita takut sama bos ya. Ya Allah nggak nyuruh kita takut sama tuyul. Nah ini banyak juga orangnya sama hantu. Nggak ada hantu itu Pak. Yang ada dalam Islam jin, syaitan, iblis itu ada. Namun kalau hantu kita tanya dulu gitu ya. Karena sesuatu yang asing itu yang tidak ada penafiannya, penisbatannya juga tidak ada, maka kita tanya orang yang kata apa yang sampean maksudkan dengan hantu itu. Nah, kalau jawabannya hantu itu kalau dalam pemahaman saya Pak Ustaz adalah roh gentayangan. Maksudnya jadi kalau orang itu meninggal dia jahat dia gini ya, maka dia penasaran, maka arwahnya itu tidak ada dalam Islam. Kalau orang itu sudah meninggal, sudah berpindah alam Pak. Tadinya di alam dunia berpindah ke alam kubur, dalam istilah lain alam barzakh. Barzakh itu secara bahasa dinding yang kokoh dan kuat gitu, yang memisahkan antara dunia dan kubur. Jadi kalau orang meninggal dia sudah berbeda alam, tidak sama dalam dunia. Ya kan? Barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah SWT. Orang yang meninggal itu kalau sudah meninggal ada dinding kokoh pembatas yang dimana dengan barzakh, yang mana barzakh ini akan tetap kokoh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Sampai ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil ya, sampai datangnya hari berbangkit. Jadi nggak ada yang namanya arwah itu yang gentayangan itu nggak ada. Yang ada arwah itu terkadang Allah berikan nikmat kubur ya. Terkadang Allah disebutkan dalam hadis yang sahih arwahnya para syuhada, orang mati syahid dibawa oleh burung berwarna hijau terbang ke surga. Karena surga sudah diciptakan, ini ada hadisnya. Jadi keyakinan kita tentang hal gaib
mestilah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi nggak ada ukuran hebat, ya kan? Tentang pemahaman reinkarnasi itu termasuk reinkarnasi, ya. Gentayangan kembali lagi, orang meninggal kembali lagi, rohnya itu termasuk reinkarnasi. Dalam istilah akidahnya Arabnya adalah tanasubul arwah. Dan masalah tanasubul arwahnya sudah ada fatwa dari para ulama al-sunnah. Di antaranya dari Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, beliau berfatwa bahwasanya termasuk keyakinan kufur, keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah adalah kalau ada orang meyakini adanya roh gentayangan atau reinkarnasi. Itu nggak ada dalam Islam. Itu bukan keyakinan Islam, bukan akidahnya umat Islam. Ini umat sebelah, ya. Reinkarnasi nggak ada dalam Islam, gentayangan tidak ada dalam Islam. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama itu termasuk kekufuran auzubillahi min zalik, pemahaman yang menyimpang dalam akidah Islam. Nggak ada, Pak, ya. Maka nggak boleh kita takut sama hantu, nggak boleh. Takut sama syaitan nggak boleh, Pak. Nggak boleh kita takut sama syaitan, ya. Karena sekarang Pak menyesatkan film-film horor itu, Pak, itu film khurafat gitu, ya, film tahayul, ya, khurafat ini, ya, film hantu, sehingga anak kita menjadi anak yang pengecut, ya, kebelakangnya takut hantu, ya. Ta'udzubillah. Misalnya termasuk konspirasi daripada orang-orang yang akan mendangkalkan akidah Islam, film-film horor, sehingga membentuk karakter-karakter yang menakut, pengecut, ya. Padahal orang Islam itu harus pemberani, gitu. Hadis-hadis Nabi itu membentuk seorang itu berkarakter satria, pemberani. Bahkan kalau seandainya kita mau dirampok dalam Islam, jangan kasih harta kita. Kalau meninggal, bagaimana? Rasul menjawab, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka memelihara hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, mati dia mati syahid. Artinya jangan takut. Nah, ini sekarang ingin didangkalkan pemahaman umat Islam, ingin dibuat pengecut dan menakut. Umat Islam umat yang pemberani, bahkan lari dari medan pertempuran kalau pertempurannya syar'i, ya. Kalau pertempuran syar'i di antara kutip, ya. Kalau seandainya sudah ada pertempuran syar'i, peperangan syar'i, ya, jihad syar'i, maka ada orang yang lari dalam Islam itu jatuh ke dalam dosa besar, ya, yang dihancurkan neraka oleh Allah. Artinya apa? Orang Islam itu jangan penakut, gitu. Jangan penakut. Nah, ini film-film horor ini salah satu media orang-orang, ya, ingin melemahkan kesatria mental baja pada umat Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, bolehlah kita membatasi atau meniadakan, ya, penontonan yang seperti itu, ya. Nah, karena kalau nggak ditonton pasti nggak naik rating, gitu, ya. Kenapa bisa mahal harganya, tiketnya bisa mahal di bioskop? Karena banyak peminatnya, gitu, ya. Dia masuk kepada hukum ekonomi, ya. Kalau bisa mahal suatu barangnya, banyak yang minat. Cuma orang kita tonton itu bisa tutup, gitu. Dia tahu film horor itu banyak. Namun ternyata kaum muslimin masih, ya, terpengaruh, masih belum melihat pada hal-hal yang seperti itu yang justru merusak akidah anak-anak kita. Kemudian film-film syirik yang lainnya, Pak, ya, dahulu zaman saya kecil itu ada namanya Harry Potter, itu termasuk film syirik, film sihir, alhamdulillah. Ya, diajar ke anak sekolah dan alhamdulillah. Pakai anak sekolahnya. Nah, ini juga yang mesti kita menjauhinya, ini itu haram, ya. Kita melegalkan perbuatan sihir yang merupakan salah satu nawaqidul Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang meliputi mereka, yang mana neraka itu suradiquha, ya, itu maknanya sur, batasannya, ya. Jadi neraka itu nanti ada pagar-pagarnya, ada batasan-batasan yang mana orang-orang yang masuk ke dalam neraka akan yang meliputinya, dia tak bisa keluar dari neraka, dikepung mereka oleh neraka. Wa iyastaghisu, dan orang-orang
di dalam neraka bumi neraka ketika minta tolong gitu ya, beristighosah, minta haus dia, minta pertolongan. Yughawsu ya, mereka ketika minta air gitu ya, minta tolong berupa air, mereka hausan di neraka itu, maka mereka akan ditolong, namun dengan air kalbuhli, air panas gitu. Air yang seperti muhul itu adalah seperti tembaga yang dicairkan saking panasnya. Yashbil wujuh, ya, akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Jadi gambaran dalam ayat ini, orang kafir waktu di neraka nanti itu kehausan ini tak air, Pak. Namun air yang dikasih ternyata ada air yang sangat panas. Air yang panasnya sama dengan tembaga yang dilelehkan. Ketika mereka minum, bukan dahaga yang hilang, malah ngosong wajahnya. Alhamdulillah, menzalim. Bi'sya syarabu, itu adalah seburuk minuman, kata Allah. Alhamdulillah. Wasa'at mutafakun, dan neraka itu adalah seburuk tempat tinggal. Mutafakun itu maskap tempat hunian. Seburuk tempat itu. Makanya Allah suruh kita jauhi neraka. Takut neraka, Allah. Takutlah kalian dari neraka. Luar biasa, ya. Jadi mesti kita renungi betul, ya Allah Ustaz, ya. Ya, kenapa saya maksiat? Ya Allah, ya. Karena maksiat itulah yang akan mendekatkan yang menjadi penyebab kita masuk neraka, gitu ya. Karena dunia, karena nafsu yang sesaat, ya. Orang mau menjual agama yang lain, yang kasihan kita, ya, dengan kaum muslimah yang jatuh ke dalam kezinaan, menjadi PSK Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan mereka bertobat kepada Allah. Karena dunia sedikit mereka jual agamanya, mereka beli dengan api neraka yang selama-lamanya, api neraka yang sangat lama, gitu. Allah musta'an, ya. Mudah-mudahan kita berikan hidayah oleh Allah untuk bisa jauh dari neraka ini. Kita banyak doa, ya. Dalam sujud kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan diriku dari api neraka. Karena neraka yang luar biasa ini pasti nih, Pak. Karena ketika kita berbicara neraka ini pasti nih, Pak. Lebih pasti daripada kehidupan dunia kita. Kalau dunia belum pasti, Pak, ya. Orang kata saya tahu pasti dia lulus. Kalaupun dia lulus, dia masuk kuliah belum pasti dia dapat kerja. Gak ada kepastian. Dan kalau neraka ada dan neraka ini sudah pasti. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian waqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 66. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang kafir. Laknat itu artinya la'aqtu, ya, aqtu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, itu yang namanya laknat, ya. Jadi Allah itu melaknat orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka sa'ir, salah satu nama neraka itu namanya sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala besar, berkobar-kobar itu. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kamu enggak bertobat orang kafir itu, Pak. Orang non-muslim itu yang tidak beriman kepada Rasulullah, ya, yang tidak beriman kepada Islam, kalau mereka tidak bertobat, Allah musta'an. Khalidina fiha abadan, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. La yajiduna waliyan, mereka tidak akan mendapati satu penolong pun, wala nasiran sama. Mereka tidak akan mendapati satu orang yang bisa membantu dan menolong mereka kelak di neraka itu. Maka ada lagi. Allah musta'an. Yauma tuqallabu wujuhum, adalah pada hari yang wajah-wajah mereka akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala finnar, dalam neraka. Yaquluna, dan mereka menjawab, ini hanya penyesalan saja. Ini bubur apa, nasi sudah jadi bubur gitu, ya. Menyesal lagi, ya. Tidak akan kembali lagi, Pak, ya. Kalau sudah meninggal kita, sudah diputuskan auzubillah, enggak bisa lagi, Pak. Kalau ini menyesal sekarang gitu. Apakah orang kafir ini yang kuruna, mereka mengatakan, ya Rabbana, ya Allah, sekiranya kami dahulu, seandainya kami dahulu ata'an Allah, kami taat kepada Allah, wa ata'an Rasul, kalau seandainya kami taat kepada Rasul, tentulah kami tidak akan masuk neraka pada hari ini. Ini penyesalan yang luar biasa, Pak. Kalau seandainya hari ini di dunia ini kita menyesal, banyak kita menyesal
namun ya di akhirat ya penyesalan tidak berarti lagi. Hari yang tidak diterima lagi penyesalan kamu. Sampai-sampai dalam ayat yang lainnya orang kafir itu menyesal kalau seandainya kami tidak dijadikan pada manusia, kalau seandainya kami hanya tanah, betul lebih baik kepada mereka. Saking besarnya azabnya, ya. Allah musta'an. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya saya ini hanyalah tanah, belum dijadikan manusia, tentu lebih baik, gitu. Lebih baik tanah adalah, gitu. Karena hari ini laut sembilan siksa yang sangat besar, gitu. Subhanallah, ya. Makanya hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca ayat-ayat ini kita renungi, Subhanallah, ya. Ya, maka kita akan tidak mau lagi hasad sama orang, ya. Kita tidak mau dengki sama orang, ya. Apa gunanya kita dengki, ya? Untuk apa kita hasad lagi sama orang, untuk apa, gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan. Untuk apa dunia yang sementara ini? Apakah ketenaran yang kita ingin dapatkan? Tidak ada itu yang kita dapatkan. Tidak berguna itu. Yang berguna hanyalah keikhlasan kita, hanyalah amal soleh kita, hanyalah kebaikan kita yang telah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Maka berbanyaklah penyesalan sebelum penyesalan itu tidak diterima lagi. Kalau nak menyesal yang ini, gitu, habis itu di akhirat penyesalan tinggallah penyesalan yang tidak bermanfaat sesedikit pun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sudah masuk waktu isya, yang mungkin kita cukupkan jauh sampai di sini pengajian kita malam ini karena kami ada uzur, ya. Subhanallah wa bihamdika